Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi bisnis yang terkait dengan bisnis kertas. Jadi bisnis kertas ini ada dua sisi, teman-teman. Yang pertama itu bisnis kertas bekas, kemudian yang berikutnya bisnis kertas yang sudah jadi baru, kemudian kita bikin produk baru dari kertas itu dan kita jual. Sehingga ada dua sisi, kertas bekas dan kertas baru. Nah, biar nanti Anda tidak gagal paham, jangan di skip ya, lihat video ini dari awal sampai akhir nanti supaya Anda mendapatkan point of view dari ilmu bisnis kertas ini. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada informasi terbaru atau update informasi baru dari channel Cak Motivator ini, Anda akan mendapatkan notifikasi. Yang pertama mendapatkan informasinya, kemudian tekan tombol loncengnya, kemudian share ke teman-teman Anda, kolega Anda, di grup medsos Anda, bisa Facebook, bisa WhatsApp. Siapa tahu teman Anda benar-benar membutuhkan informasi yang ada dalam video ini, sehingga Anda akan dapatkan pahala atau sodako informasi. Baik teman-teman, langsung kita ke materi inti dari informasi bisnis kertas ini. Ada dua ya. Jadi kita akan berbicara tentang bisnis kertas bekas dulu. Nah, kenapa bisnis kertas bekas atau daur ulang kertas ini menjadi lebih intens akhir-akhir ini? Kondisinya begini, saat ini pemanasan global ini terus mengalami peningkatan, sehingga yang jadi pokok permasalahan ini adalah pohon-pohon yang banyak ditebang. Nah, kenapa banyak pohon ditebang? Satu diantaranya adalah menjadi bahan baku kertas. Jadi banyaknya yang pohon ditebang ya. Padahal nanti kalau kita lihat juga ada beberapa pohon yang sebetulnya bukan kaitannya dengan kertas ditebang ya. Misalkan pohon beringin yang besar, pohon ipre, pohon termesi dan segala macamnya yang ditebang tidak ada kaitannya dengan pembuatan kertas gitu ya. Itu juga jadi masalah. Tetapi memang bahan baku kertas itu sebagian besar dari pohon gitu ya, dari tanaman. Nah, muncul ide mendaur ulang kertas, sehingga bisnis kertas atau bahan kertas dari kertas daur ulang ini menjadi tren saat ini. Nah, karena itu bisnis kertas bekas ini juga tetap punya potensi yang cukup menarik, cukup prospek untuk dikembangkan. Nah, cara pengembangannya tentu saja Anda harus belajar dulu dari para pengusaha atau pengepul kertas ya. Karena di situ kan kertasnya macam-macam. Ada kertas CD, kertas buram itu, ada kertas HVS, ada kertas duplek yang harganya macam-macam, harga kertas bekasnya itu ya. Tentu setiap daerah berbeda-beda ya. Tetapi biasanya ada kertas yang memang paling mahal. Nah, ini harus diketahui dulu untuk Anda yang ingin masuk di bisnis kertas daur ulang ini atau rongsokan kertas ya. Kertas karton, kertas kardus dan segala macamnya. Itu semua ada harganya, ada nilainya tersendiri. Sehingga sebelum masuk ke bisnis ini Anda harus hafal itu. Nah, yang kedua, harus punya tempat penjualan atau pengepul paling tidak, atau kerjasama dengan industri ya. Kalau pengepul berarti Anda berada di subnya, mengumpulkan entah dari teman-teman atau mengumpulkan sendiri kemudian dikirim ke pengepul. Tapi kalau Anda pengepulnya, maka harus belajar ilmu pengepul, bagaimana mencari industri yang membutuhkan kertas-kertas bekas untuk didaur ulang. Pabrik kertas misalnya butuh bubur kertas atau pulp untuk bahan baku kertasnya. Nah, kalau Anda di posisi pengepul harus banyak kolega yang dari industri penggunaan kertas itu. Nah, sementara kalau ingin mendapatkan supplier atau bahannya, maka harus lebih banyak bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan pelaku industri yang banyak menggunakan kertas ya. Jadi nanti kertas bekasnya diambil, koran misalnya,
Meskipun koran sekarang sudah mulai turun ya, karena sudah paperless gitu ya. Nah, koran kemudian kertas-kertas yang lainnya. Nah, semua itu harus dimiliki. Kemudian yang berikutnya, gudang yang strategis. Gudang yang strategis ini penting karena sudah jelas ya, bahan bakunya Anda itu atau produknya itu kertas. Artinya butuh ruang yang cukup luas. Jadi butuh gudang yang cukup luas untuk menaruh kertas itu, karena kan butuh space. Kertas kan ya seperti ini ya, jadi segini kertasnya, nanti kalau ngumpul jadi satu kan banyak. Nah, itu juga penting, gudang yang strategis untuk menampung bahan baku kertas itu. Nah, yang terpenting memang jangan terjun sendiri, berguru dulu ke pengusaha kertas bekas ya. Nggak apa-apa, magang atau pengen belajar, nggak apa-apa, mesti dikasih. Oke, tapi yang pasti dengan kondisi global yang semacam ini, bisnis kertas menjadi sangat prospek untuk dijalankan. Oke, itu yang bisnis kertas bekas. Baik, yang kedua, kita masuk ke pembahasannya, bisnis kertas jadi. Teman-teman, bisnis kertas jadi ini ada dua posisi juga. Ada yang retail, mikro, dan ada yang kecil menengah. Mikro ini masih sangat prospek karena kertas cetak, misalkan itu bentuknya kwitansi, nota, formulir, amplop lebar itu. Nah, itu sangat dibutuhkan ya. Rumah sakit misalnya tetap butuh, klinik tetap butuh gitu ya. Sekolah-sekolah juga masih membutuhkan, kantor juga masih membutuhkan amplop. Karena itu retail kecil masih sangat prospek. Nah, apakah perlu alat cetak? Nah, ini bedanya dengan ini pola lama dengan pola yang baru ya. Kalau model lama memang biasanya kita bisnis kertas harus punya mesin cetak itu ya, mesin cetak manual itu. Nah, tapi sekarang tidak perlu karena sudah banyak komputer, ada internet, ada jasa juga. Jadi Anda tinggal memasarkan saja, ilmu marketing, memasarkan dari kantor ke kantor, dari instansi ke instansi, kemudian membawa modelnya, tinggal Anda bawa ke percetakan. Nah, dikonstruksikan di sana, Anda tinggal pesan cetak berapa. Lebih simpel. Jadi lebih ke bisnis marketingnya kalau bisnis kertas retail ya. Anda tidak perlu investasi mesin. Pernah saya ketika di perusahaan percetakan di kertas itu ya, banyak sekali pesanan-pesanan. Ternyata menariknya teman-teman, yang pesan ke situ bukan user, tetapi seperti tenaga marketing bebas gitu. Jadi dia punya CV tapi CV-nya hanya di bidang marketing, memasarkan kalender, memasarkan packaging. Setelah dapat dari order dari user, dibawa ke tempat kita percetakan, dipesankan di situ. Tapi namanya tetap nama dia kan gitu ya. Di sini ada mencetak aja. Nah, sesimpel itu. Tapi yang penting harus punya ilmu marketing gitu ya. Itu bisa dilakukan detail. Kemudian menengah, kecil menengah. Kecil menengah artinya teman-teman harus punya investasi yang cukup. Jadi ada proses cetak di situ, ada proses pengeplongan, ada pengeleman yang itu membutuhkan karyawan. Tapi kalau bisa saya sarankan jangan tiba-tiba masuk ke situ ya, tetap harus mulai dari awal. Dari yang kecil dulu, kemudian baru merambat besar. Misalkan begini, Anda punya satu mesin, ya sudah diberdayakan satu mesin itu dulu gitu ya. Nanti berkembang jadi lebih banyak lagi. Untuk yang kelas menengah, karena kalau kelas menengah biasanya lebih banyak menampung dari tender. Jadi pihak ketiga ya. Maksudnya kalau yang kelas menengah itu biasanya pihak ketiga. Artinya begini, ada user melakukan tender, kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengadaan di situ. Nah, menang dibawa ke perusahaan percetakan kelas menengah itu, dicetak di situ. Sehingga ada tiga posisi ya. Pencetak perusahaan kelas menengah itu, kemudian pencari tender ini, dan usernya. Nah, posisinya ada di sini yang di perusahaan kelas itu. Nah, ini biasanya cukup lama. Nanti akan kita bahas sendiri bagaimana bisa muncul perusahaannya semacam ini. Tapi kalau tiba-tiba muncul sebesar ini, ambruk karena dia tidak punya pengalaman seperti ini. Gitu. Dari kecil mulainya. Oke, yang penting bahwa bisnis kertas ini apapun, apakah Anda akan bergerak di bidang rongsokan,
kertas bekas ataupun yang kertas cetak yang baru, sama-sama masih prospek, Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.